Oke, halo semuanya, balik lagi ya dengan saya di Trader ID. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan membahas pergerakan IHSG dan saham-saham pilihan ya. Sebelum lanjut, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni hanyalah analisa saya pribadi, jadi silakan teman-teman untuk analisa ulang kembali karena nanti keuntungan atau kerugian itu teman-teman yang akan tanggung sendiri ya. Oke, kita mulai teman-teman. Hari ini IHSG terkoreksi ya, seperti analisa kita kemarin. Hari ini IHSG terkoreksi. Ada kemungkinan IHSG akan ke trennya ini dulu, kemudian melanjutkan kenaikan ke 6.100 teman-teman. Secara teknikal IHSG masih oke, masih belum kemana-mana, tapi secara outflow asing IHSG kurang baik teman-teman ya, karena beberapa minggu ini asing masih saja keluar dari IHSG ya. Oke, saham pertama yang akan saya analisa adalah saham BBRI. BBRI sendiri hari ini terkoreksi juga teman-teman ya, terkoreksi sekitaran 2% dan sudah berada di dekat area supportnya teman-teman ya. Melihat dari Big Bang yang masih terkoreksi ya, Big Bang semuanya masih dalam tekanan nih, masih di outflow asing, maka kemungkinan besar BBRI akan menyentuh gapnya ini teman-teman, menutup gapnya ini. Besar kemungkinan BBRI akan menutup gapnya ini. So, buat teman-teman yang ingin spekulasi entry, boleh di daerah gapnya ini teman-teman ya, untuk BBRI sendiri. Asing sendiri juga masih keluar dari BBRI ya, hampir semua Big Bang asingnya keluar teman-teman. Oke, saham kedua yang akan saya analisa adalah saham ICBP. ICBP sebelumnya udah pernah kita analisa teman-teman ya. Oke, ini ICBP sebelumnya udah pernah kita analisa. Ini ada falling wedge, pola falling wedge, dan waktu itu kita sarankan untuk buy di 8.300 teman-teman ya, di 8.300. Kalau teman-teman yang udah buy di 8.300, sekarang masih ada floating profit sedikit. Di sini ada pattern falling wedge yang di breakout, kemudian dari retest ke bawah. Di sini juga ada bullish divergence. Target dari bullish divergence sendiri yang pertama di 8.300 sudah tercapai teman-teman ya. Kemudian yang kedua di sekitaran 9.225. Jadi menurut saya untuk ICBP ini masih menarik untuk kita entry teman-teman ya. Risknya bisa teman-teman tempatkan di bawah MA20 ini teman-teman. Risknya sekitaran 6%. So, rewardnya di sini teman-teman, ini menurut saya masih cukup menarik teman-teman ya untuk ICBP ini. Oke, saham selanjutnya yang akan saya analisa adalah saham agro teman-teman. Agro juga sudah hampir 4-5 kali kita analisa teman-teman ya. Agro hari ini naik cukup tinggi teman-teman ya, naik cukup tinggi. Kita sudah pernah bahas agro di sini, kemudian di sini teman-teman. Sekarang kita bahas lagi untuk yang ikut dari bawah teman-teman ya. Boleh hold teman-teman. Target berikutnya di sekitaran 2.200 ya. Kalau kita tarik Fibo, coba kita tarik Fibo dari hanya di sini, low-nya di sini. Maka target selanjutnya untuk agro ini di sekitaran 2210 ya. Buat teman-teman yang baru mau entry, mana? Ini risknya sudah lumayan tinggi teman-teman ya. Saya sendiri sudah TP tadi pagi di 2100. Kenapa saya TP? Karena saya lihat ada saham-saham lain yang berpotensi ya. Ini sudah naik tinggi, saya rasa cukup teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mau entry, tunggu dia retrace ke bawah sini teman-teman, sekitaran 2000 teman-teman. Tunggu dia retrace ke arah sini sekitaran 2000. Kalau agro retrace ke bawah ke level 2000 ini, maka kita boleh entry teman-teman. Atau mungkin kita bisa buy on breakout. Kalau volumenya gede, kita buy on breakout di sekitaran sini teman-teman, di 2215 ini teman-teman ya. Di resisten yang
Fibonacci-nya tadi teman-teman. Secara volume masih oke, secara bandarmologi pun masih oke untuk grow ini sendiri teman-teman ya. So ada potensi masih ke 2200 teman-teman, 2200 teman-teman ya, untuk grow ini. Oke, saham selanjutnya yang akan saya analisa adalah saham BBYB. BBYB hari ini juga sempat arah teman-teman ya. Kalau nggak salah hari ini sempat arah. Masih seperti analisa kita sebelumnya teman-teman. Kita sarankan beberapa hari yang lalu kayak kita analisa BBYB ya. Kita sarankan untuk buy di supportnya ini. Untuk investment pun menurut saya bilang waktu itu BBYB ini masih oke teman-teman ya, untuk long investment untuk 1-2 tahun. Karena produknya sudah ada ya. Sudah ada vintage-nya, sudah ada Neo Plus, sudah ada Aku-Laku. Hari ini volumenya spike ya teman-teman, volumenya up. Buat yang sudah entry dari bawah, selamat ya. Tinggal pakai trailing stop aja ya. Untuk yang investasi ini tinggal hold aja teman-teman, 1-2 tahun. Menurut saya ya, tapi perlu kita analisa ulang kembali teman-teman ya. Kalau untuk trading hati-hati teman ya, karena biasanya di level-level ini diguyur sama asabri teman-teman. Hati-hati, pakai stop lossnya. Kalau mau yang mau entry boleh saja teman-teman. Kalau yang mau entry stop lossnya di bawah sini teman-teman, di bawah 468 stopnya bisa teman-teman tekan di bawah 468 ya, untuk yang baru mau entry, untuk yang trading ya. Tapi hati-hati juga teman-teman, karena ini rawan guyuran dari asabri teman-teman ya. Oke, saham selanjutnya adalah saham BABP. BABP sendiri hari ini juga naik teman-teman ya, volumenya up. Sebelumnya udah pernah kita analisa, untuk kita perhatikan daerah sini teman-teman ya, karena kalau ini dijebol itu artinya BABP ini berubah polanya teman-teman, dari uptrend ke downtrend. Kalau kita lihat dari candle 1 jamnya ini menarik ya, menurut saya untuk BABP ini menarik, karena baru saja jebol dari ini teman-teman, downtrend line jangka pendeknya. Baru saja jebol dari downtrend line jangka pendeknya. Jadi kalau besok dia retrace ke area sini lagi, menurut saya ini menarik untuk kita entry teman-teman. Stopnya di bawah sini aja teman-teman, di bawah 268 aja stop, untuk stop lossnya teman-teman ya. Lumayan menurut saya sih, risknya medium teman-teman. Oke, di sini juga ada divergen ya, tapi nggak kelihatan ya. Sini harganya bergerak turun di sini, tapi MACD-nya bergerak naik teman-teman, tapi nggak terlalu jelas kelihatannya. Oke, itu saja untuk BABP teman-teman. Untuk yang mau entry, tunggu di daerah sini atau tunggu breakout ini teman-teman ya, tunggu breakout 360. Tapi saya sendiri nggak suka buy on breakout teman-teman ya, karena sering false breakout ya. Saya lebih baik menunggu di support. Kalau nggak kebagian ya sudahlah, cari yang lain gitu. Oke, itu saja untuk BABP. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Amor Asset Management. Oke, ini ya, kalau kita lihat candle hariannya, Amor ini sudah berada di daerah-daerah supportnya teman-teman ya. Daerah supportnya ya, ini dari area supportnya teman-teman untuk Amor. Hari ini sempat naik, turun, bawah turun. Kalau buat yang mau entry, menurut saya sih antri di daerah sini teman-teman ya. Coba kita lihat candle hari 1 jam teman-teman ya. Oke, candle 1 jamnya cukup menarik teman-teman ya. Di sini kita bisa proyeksikan akan terjadi pola head and shoulder teman-teman, inverted head and shoulder. Di sini left shouldernya,
Kemudian di sini headnya, kalau jadi ini teman-teman ya, kemungkinan akan terjadi seperti ini untuk Amor ya. Menarik untuk kita entry di daerah sini teman-teman, di daerah 3350 sampai 3290 teman-teman ya. Itu area supportnya. Kalau teman-teman mau entry bisa entry di sini atau tunggu Amor ini breakout 3600 teman-teman. Untuk konfirmasinya tunggu Amor ini breakout 3600 atau tunggu di daerah supportnya di 3290 sampai 3350. Penermologinya hari ini cukup oke teman-teman ya. Ada juga divergent teman-teman. Di sini kita hari ini hapus dulu ya biar jelas divergent. Sini kita lihat candle 1 jamnya ada divergent teman-teman di sini, dimana harganya bergerak turun tapi indikator MACD-nya bergerak naik. Padahal malahan dari sini teman-teman ya, dari sini. Jadi menurut saya Amor menarik ya untuk kita ikutan entry teman-teman. Oke, itu saja analisa kita untuk hari ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Untuk besok kayaknya saya nggak bisa buat video teman-teman karena ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Oke, semoga bermanfaat. Selamat malam ya.